Rek nanaon maneh ka dieu? Banyak sekali termasuk tadi suara auman ya tadi itu dengar juga. itu dengar juga itu. Itu apa tuh? Sosok kayak gimana? Ya itu sambutan awal. Aing ngarasa kausik kaganggu. Si perempuannya mohon maaf ini dia ya pasahinya jangan dibunuh lalu Dibuang ke sini. Nah, tapi ini sebelum ada bangunan. Oh, sebelum ada bangunan. Apa? Oh, orang Sunda sih bilangnya sih budak ide. Saya tembus mah. Ya emang tadi sosoknya seperti harimau. Emang dia mewanti-wanti bahwa kalau mau kesini yang pertama harus sopan. Terus jangan berbicara sompral, udah sembarangan. Cing, awas buyut, tong halang. Oh, iya. Seperti biasa, sebelum kita menelusuri misteri ini di tempat ini, kita akan minta izin dan berdoa dulu supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Mystery Angels Diary. Untuk episode kali ini kita lagi ada di sebuah lokasi di gedung daerah Cimahi. Secara spesifik kita nggak bisa sebutin daerahnya di mana, lokasinya apa, nama lokasinya apa, itu kita nggak bisa sebutin. Yang jelas hari ini kita lagi ada di sebuah gedung yang dulunya memang pembangunannya belum selesai hingga saat ini. Saya juga belum dapat info tepatnya dari tahun berapa sampai hingga saat ini. Banyak cerita seram sekali sih di sini. Memang banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang datang ke sini, baik ataupun warga yang daerah sekitar sini mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang seram, sehingga ya kita menjadi sebaiknya kita juga mencari tahu apa sih yang ada di sini sebetulnya dan apa yang menyebabkan sesuatu yang ada di sini begitu banyak orang tertarik dengan cerita-cerita yang di sini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik channel sekarang episode ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang suka dengan video misteri. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian agar kalian gak ketinggalan sama episode-episode yang seru lainnya. Untuk yang sekarang kita akan penelusuran ke gedung-gedung ini. Kita akan cari spot-spot yang memang di situ ada sesuatu yang bisa kita ajak mediasi atau bisa kita ajak bicara. Yuk kita lihat lokasinya. Nanti di sana, di lokasi yang memang spot yang bisa buat ngobrol. Nanti saya ngobrol di situ, ngobrol dulu sebentar. Nanti saya panggil satu-satu. Gitu. Pas di dalam, sekarang mah bareng-bareng, nanti dikenalin pas di sana di dalam. Dikenalin langsung. Maaf, aku dipanggil satu-satu maksudnya, jadi nggak kayak kemarin.
Bawah yuk. Di bawah. Beb udah sambil teramin. Allah. Anjir euy. Ayo. Enggak yuk, tuh ada keringnya. Kamu kesam. Seram sekali ya guys, luar biasa, seram sekali. Itu tuh oh iya. Ayah suara gagerem. Nggak usah denger aku. Kedenger aku. Masa? Ayo, ada gitu dah. Oh Maya meren. Tuh, si kamera belah itu belah dia suara apa? Gimana sih? Ada itu kamera tuh. Tuh. Guys, ada suara aneh guys. Mana ya suara lain? Wah, merinding ya. Belah dia Sekarang kita lagi ada di basement lantai paling bawah ya, kalau nggak salah ini paling bawah. Tadi selama perjalanan memang agak becek karena dari siang ini udah hujan gede banget. Mungkin ke basement ini air udah masuk ya karena saking derasnya tadi hujan. Dan tadi selama perjalanan kita semua mendengar suara kayak mengaum gitu, tapi kita nggak terlalu jelas itu berasalnya dari mana. Nah, untuk sekarang saya mau coba ngobrol biasa sama rekan-rekan saya karena sekarang saya juga nggak sendirian juga di sini, masih tetap ada yang nemenin saya, yaitu ada Kang Riko. Untuk tadi suara yang yang mengaum itu tadi semuanya dengar juga ada di daerah sebelah sana, di sebelah sana. Nah, sekarang saya lagi sama Kang Riko. Tapi saya juga ada beberapa rekan yang lainnya. Ada Kang Riki. Mungkin untuk Kang Riki ini kalian baru lihat ya, sebelumnya episode kemarin nggak hadir karena lagi berhalangan. Kang Riki. Yuk. Dan ada Kang Maya seperti episode sebelumnya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu sama Kang Maya.
Kang Maya, secara spiritual sebelum dibangun bangunan ini ada sejarah sebelumnya nggak? Ini lokasi apa? Kalau sejarah sih nggak ada ya. Mm-mm. Ini kan dulunya tempat persawahan. Oh, dulunya sawah. Persawahan. Cuman di sini tuh ada, ini kan udah jadi bangunan. Mm-mm. Udah jadi bangunan. Mm-mm. Sebenarnya ada tempat bukan sebuah ya. Jadi ada lokasi yang nggak boleh kena bangunan. Maksudnya daerah terlarang yang nggak Iya. boleh dipakai untuk bangunan Iya. gitu. Dan ini tempatnya dibangun. Sebelah sana deket tembok tol. Tapi maksudnya udah masuk ke bangunan ini, jadi udah kebabat sama bangunan. Mm-mm. Jadi Seharusnya mah yang sebelah sana yang deket yang mana? tembok tol itu nggak boleh ada yang keinjak bangunan. Jadi Kalau ada perjanjian dulu yang ininya pernah dikasih tahu, cuman nggak tahu bisa kebangun gitu. oh jadi sebelumnya Si memang- tanah itu bisa kebangun. oh jadi nggak tahu sebetulnya ada bangunannya tiba-tiba gitu. Oke, kalau secara aura nih, di sini gimana, Gede Gede banget. pisan. Tadi ngedenger suara, Dengar. dengar sebelah mana tuh jelasnya? Kalau saya tadi lah sebelah sana sih. Sebelah sana ada, sebelah situ juga tuh. Oh gitu. Ya. Nah, kalau ini Kang Riko boleh disebutin nggak tadi di sini kita kan tadi sama-sama dengar nih suara. Itu suara apa tuh, A? Kalau saya sih kurang jelas suara apanya. Tapi yang saya rasain ngap. Ngap memang nggak tahu lambung saya lagi naik. Tapi yang jelas ngap gitu kan. Ngap emang yang kelihatan sama saya emang tinggi-tinggi yang seperti biasalah. Yang pengen darah. Emang nggak tahu emang di sini emang belum dikasih tumbal atau apa, saya kurang tahu, tapi emang kepengen semua rata-rata kayak gitu. Maksudnya kalau ngebangun sesuatu harus ada tumbal. Ya mungkin syarat lah, kalau bukan budaya syarat buat ngebangun atau apa biasanya suka ada gitu tumbal-tumbal kayak kepala sapi atau kepala apa. Ya mungkin nggak tahu ini kurang tumbal atau emang udah lama nggak ditempatin. Emang yang datangnya jadi ini bukan sosok yang biasa kita lihat, tapi sosok yang emang seperti apa ya, saya jujur aja belum berani buat ngomongnya. Emang ada tuh di depan ada, sok aja kalau kamera bisa lihat gak, lagi berdiri tinggi. Sebelah mana? Yang ada Pintu merah, pintu biru, sebelah sana. Ini banyak. Memang satu jenis lah, kalau bisa bukan jenis ya apa ya namanya. Koloni. Kalau buat saya ini ngap gitu, baru ngerasain, tapi nggak tahu yang lain ngap atau enggaknya. Tapi yang saya rasain ini ngap. Saya rasain ini ngap. Nah, tapi ada sosok yang bentar lagi mungkin datang dan auranya bakal lebih gede. Bentar lagi kayaknya mah yang datang mah. Kang Riki boleh diceritain nggak? Menurut Kang Riki di sini gimana suasananya? Untuk suasananya auranya juga cukup lumayan, bukan lumayan lagi, cukup tinggi. Suara dan juga Ada suara lagi. begitu saya masuk tadi, begitu mulai penelusuran juga sudah disambutnya juga udah lumayan juga. Tapi juga saya udah banyak, kalau dilihat di sini sebetulnya banyak penampakannya. Jadi di sini banyak karena emang kalau dari hasil sampai tadi penelusuran sih sebetulnya ini tempat pembuangan. Jadi makhluk-makhluk astral itu jadi di sini nih
dibuangnya ke sini gitu. Jadi begitu kita masuk, dia sebetulnya udah main sarang-sarang itu. Malahan tadi juga di pojok sana itu juga ada sini gitu. Oh gitu. Sini gitu. Mediasi sama kamu memediasi Ya, nggak? jadi dia melambaikan tangan seolah sini gitu. Ping samperin gitu. Oh. Gitu. Cuman ya lumayan juga sih sebetulnya. Cuman kita karena emang penelusuran juga baru, nanti kita penelusuran ke spot-spot berikutnya. Ini banyak sekali, termasuk tadi suara auman ya. Itu dengar juga. Itu dengar juga itu. Itu apa tuh? Sosok kayak gimana? Ya itu sambutan awalnya. Itu kita disambut oleh mereka dengan seperti itu. Oh, oke. Jadi bahwa dia makhluk-makhluk ini juga menerangkan bahwa saya di sini ada. Oke. Gitu. Ada yang mau mediasi nggak kira-kira sama A, yang mau diajak mediasi sama A gitu? Kalau mau mediasi sebenarnya banyak semuanya. Cuman kita juga harus filter juga. Karena kalau kita mau mediasi juga di sini jangankan bukan hanya satu. Banyak sih yang mau mediasi. Jadi ingin menceritakan nih Ada apa? kenapa Ada di gitu. sini. Itu semuanya yang ada di sini sosok yang asli memang di sini atau yang dari luar main ke sini itu gimana? Kebanyakan sih Emang asli yang udah di sini dari dulunya. mungkin 50-50 ya. Jadi yang pertama udah di sini juga udah banyak. Terus yang dari luar karena emang tadi bilang bahwa ini ada tempat pembuangan. Jadi dari tadi juga sebetulnya sambil jalan saya bermediasi dengan mereka. Jadi jangan sampai karena kita kesini niatnya juga bukan mau ngapa-ngapain, kita niatnya juga baik, mau menelusuri tentang ada apa di sini. Ya akhirnya juga memang sebagian ada yang baik mau menerima dan Ada kebanyakan merasa terganggu ya. merasa terganggu. Yang tadi sebelum di perjalanan mediasinya apa aja tuh? Ngobrol apa aja tuh? Selama perjalanan itu mediasinya yang pertama itu mereka menantang sih ya kebanyakan. Karena kamu masuk sini berarti kamu sudah berani istilahnya berani melawan saya gitu menurut asalnya. Dan juga pasukannya juga bukannya banyak ya, mungkin ribuan lah, mungkin lebih dari ribuan lah gitu. Makhluk astralnya. Jadi intinya jadi selama perjalanan mungkin ya yang menyambut kita juga ada ya, dengan menyambut misalnya dengan baik-baik kalau kita memang datang ke sini. Mungkin ada juga sebagian yang merasa terganggu juga ya. Jadi sebelumnya tadi selama perjalanan ngobrol itu mungkin. Itu sosok apa yang ngobrol sama A? Banyak sih macam-macam. Yang pertama sih kalau yang pertama itu menyambut dia emang tadi sosoknya seperti harimau. Emang dia mewanti-wanti bahwa kalau mau kesini yang pertama harus sopan. Terus jangan berbicara sompral, berbicara sembarangan. Ya istilahnya tata krama juga harus dijaga. Itu untuk yang menyerupai menyerupai kayak harimau seperti itu. Nah, cuman yang ini nih, yang macam-macamnya ini yang banyak nih, kayak si kuntai kayak gitulah, kayak si poci itu banyak di sini tuh. Di sini juga banyak tuh kalau ini. Jadi ya hati-hati juga harus lah. Si Nyai Gelis lah banyak ini. Jadi gini gitu lah. Banyak ya. diri aja. Banyak gitu. Udah kalian kupai sini. Benteng diri Kupai aja. Ada yang ngobrol sama A nggak? Nyai Gelis? Ada di sini nih. Ini dia nih. Ya, Kenapa itu? Di situ pajak. Ngajak A ke sana? Ngajak juga. Jadi dulu pernah kecelakaan. Oh, jadi orang yang kecelakaan. Ya, dia Bisa orang di sini? pernah kecelakaan di sini. Karena kecelakaannya itu sebetulnya bukan kecelakaan ya. Jadi dia berbicara itu begini. Dia diajak oleh pacarnya untuk bermain di jalan ada rampok ya. Ada rampok seperti itu. Akhirnya juga si perempuannya mohon maaf ini dia pas akhirnya dia dibunuh lalu dibuang ke sini. Nah, tapi ini sebelum ada bangunan. Oh, sebelum ada bangunan. Jadi sebelumnya memang udah ada di sini. Udah di sini. Jadi sebelum ada bangunan dia udah di sini gitu. Dan di sini dia main ngupai-ngupai. Terus ngupai-ngupai itu. Gitu. Yang banyak sih. Jadi kalau poci juga ada tuh. Di situ yang pertama sih ini karena emang sebetulnya spot yang paling dahsyat itu di bangunan situ. Yang paling atas pada bangunan. Kalau di sini sebetulnya ya mungkin lumayan karena kita tidak boleh ke gedung sana jadi kita tidak bisa ke sana. Memang di sana yang itu besar. Nah, yang disebutkan tadi oleh Kang Maya juga betul bahwa ada tanah yang dimana tanah larangan yang tidak boleh dibangun karena emang itu adalah tanah dari
leluhur-leluhur di sini yang dimana itu tidak boleh ada bangunan gitu. Jadi kalau itu dilanggar maka dampaknya itu bagi yang punya proyek, bagi yang ke gedung bangunannya pun akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan ini pun terjadi gitu. Kalau untuk sejarah sebetulnya sejarah di sini tidak ada sejarah yang yang dulunya. Jadi memang dulunya memang lahan kosong aja gitu ya. Penggunaannya lahan kosong, cuman di sini emang tadi kata Kang Maya bahwa di sini sudah ada kesepakatan leluhurnya bahwa ada satu sebidang tanah yang tidak boleh untuk didirikan sebuah bangunan. Mau itu bangunan seperti apa, karena emang itu sudah ada perjanjian dahulunya. Nanti mungkin saya penulisan mudah-mudahan ada yang mau mediasi tentang yang menceritakan tentang masalah tanah ini. Yuk, kita coba ke sana dulu. Yuk, kita coba ke sana dulu. Ya. Sarana mesin ya? Ketumpukan itu, Bang. Sarana sih? Kiki. Mesinnya? Tah, saradei. Apunten dia sanek ngaganggu.